bertemu lagi di podcast kita kali ini. Dengan saya, Anjang Devita Lestari sebagai host. Pada topik kali ini pastinya kita akan membahas hal yang sangat menarik dan juga sangat bermanfaat. Untuk topik kali ini itu sangat melekat pada kehidupan kita sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Di sini saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh dua teman saya, ada Maira Masud dan juga ada Safira Yunus, yang sedang berhalangan hadir namun tetap menyempatkan diri untuk bergabung pada podcast kita kali ini. Halo Anjang, halo juga buat semua yang lagi dengerin. Maaf ya, saya berhalangan hadir. Hai semuanya, senang banget bisa ngobrol bareng hari ini. Wah, sangat menyenangkan ya kita bertiga bisa ngobrol mengenai topik kita kali ini. Kita langsung ke dasar utamanya nih, yaitu sebenarnya apa sih itu bahasa Indonesia? Nah teman-teman, simpelnya tuh bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara kita, di mana bahasa ini berasal dari bahasa Melayu dan mulai diresmikan pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Sejak saat itu bahasa ini terus berkembang sampai jadi seperti yang kita gunakan sekarang. Ya, bahasa Indonesia penting banget karena digunakan di seluruh negeri dari Sabang sampai Merauke. Bayangin jika kita nggak pakai satu bahasa yang menyatukan kita, pasti bakal susah komunikasi antar daerah. Wah, oke. Jadi bahasa Indonesia ini itu digunakan bukan hanya sebagai bahasa sehari-hari, tapi melainkan digunakan juga sebagai identitas bangsa. Oh ya, dengar-dengar nih katanya kedudukan bahasa Indonesia itu terdapat dua kedudukan. Kira-kira apa aja sih? Di Undang-Undang tahun 1945 pasal 36 di situ jelas disebut kalau bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara. Jadi dalam dokumen penting kayak undang-undang atau surat resmi harus pakai bahasa Indonesia yang baku. Betul banget. Jadi bahasa Indonesia punya kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, dia jadi alat komunikasi antar daerah dan pemersatu bangsa. Bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai dalam pemerintah, hukum, pendidikan, pokoknya yang sifatnya resmi. Oke, jadi bahasa Indonesia tidak hanya digunakan dalam bahasa sehari-hari, tapi juga digunakan dan berperan penting dalam pemerintahan dan juga kewarganegaraan. Selanjutnya, kira-kira apa aja sih fungsi-fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri? Yang pertama tuh sebagai alat komunikasi, di mana pastinya kita pakai bahasa Indonesia buat ngobrol, nulis, dan komunikasi sehari-hari. Yang kedua tuh sebagai alat pemersatu bangsa, di mana dengan adanya satu bahasa yang sama kita bisa lebih mudah berkomunikasi dan gak terpecah-pecah belah dan perbedaan bahasa daerah. Nah, yang ketiga tuh sebagai alat pengembangan ilmu, di mana pengetahuan banyak buku, jurnal, dan penelitian yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi ini juga jadi bahasa ilmu. Yang keempat itu sebagai alat dan administratif dan pemerintah. Semuanya itu dokumen resmi, surat, menyurat atau peraturan gitu. Benar banget. Dan kalau kita lihat dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia jadi bahasa utama dalam pembelajaran di kampus maupun di sekolah loh. Oke, jadi bahasa Indonesia ini yang pastinya digunakan sebagai bahasa sehari-hari, tapi juga digunakan dalam bidang pemerintahan dan juga pendidikan kita. Benar, jadi yuk kita jaga dan gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Betul, jangan sampai kita malah lebih suka pakai bahasa asing dan malah lupa sama bahasa sendiri. Wah, seru banget ya obrolan kita kali ini dengan topik yang sangat melekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat mengetahui ini apa sebenarnya bahasa Indonesia, kedudukannya, dan juga fungsi-fungsinya. Setuju, dan yang paling penting tetap bangga sama bahasa sendiri. Oke, sahabat bahasa, mungkin itu saja podcast kita kali ini. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kita itu harus melestarikan dan juga menggunakan bahasa Indonesia dan juga bangga dengan bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada podcast kali ini. Sampai berjumpa pada podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.